Deh, ready. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan di masa kegiatan PJJ pada saat ini. Jadi sekarang ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait materi akuntansi belanja pada mata kuliah akuntansi pemerintahan. Sebelumnya perkenalkan diri dahulu, nama saya Akmal Andriansa, lalu ada Muhammad Rizal Fauzan, ada Fitriyatin Nabila, Salsabila Firdausia, dan juga Siti Maharani Kusumasari. Baiklah, kita mulai presentasinya. Nah, di sini ada yang akan dibahas adalah pertama, belanja menurut mana belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Jadi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yaitu tentang SAP atau prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Berikutnya ada Permendagri nomor 13 tahun 2006 menyatakan belanja adalah kekayaan bersih, yang artinya kedua definisi tersebut di samping menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah. Kedua peraturan yang mengatur penata usahaan belanja tersebut mengklasifikasikan belanja dengan klasifikasi yang berbeda. Berikutnya ada dalam Permendagri nomor 23 tahun 2006, di mana untuk pemerintah daerah belanja dikelompokkan menjadi, pertama, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program kegiatan. Yang berikutnya, sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Selanjutnya ada kelompok belanja SKPD menurut PP nomor 24 tahun 2005. Di dalam SKDP ini, di dalam PP ini terdapat ada belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Sedangkan yang belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Lalu ada kelompok belanja SKPD menurut Permendagri nomor 23 tahun 2006. Dalam Permendagri ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi atau kabupaten atau kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi atau kabupaten atau kota dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Selanjutnya ada belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Lalu pada pengakuan belanja, SAP mengatur bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Selanjutnya ada akuntansi belanja SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi di sini akuntansi belanja pada SKPD itu dicatat oleh PPK Satker atau Pejabat Penatausahaan Keuangan atau Kasubag Keuangan di perangkat daerah. Jadi transaksi ini dicatatnya itu harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Dokumen sumber pencatatannya adalah SPJ atau surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran yang telah disahkan oleh bendahara umum daerah. Nah, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada
periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengeluaran belanja bila diterima pada periode berikutnya. Jadi ketika hal tersebut diterima pada bulan berikutnya atau periode berikutnya itu dicatatnya sebagai pengeluaran belanja. Dan ini proyeksi ini tercatat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Lalu akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yang artinya itu mencatat pembukuan penerimaan bruto, bukan jumlah netonya yang dicatat. Lalu transaksi belanja modal dicatat secara dua jurnal, yaitu satu jurnal untuk mencatat belanja dan satu jurnal lagi untuk mencatat aset yang diperoleh. Kemudian ada transaksi belanja di saat kredit dilaksanakan atau dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran dengan SP2D, PGUTU atau surat perintah pencairan dana unit pribadi atau ganti uang, dan pembayaran SP2DLS. Lalu transaksi penerimaan pihak ketiga atau PFK merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang bersifat titipan dan diakui sebagai utang. Lalu di sini ada bagian yang menjelaskan lebih lanjut terkait transaksi belanja dan dokumen sumber serta lampirannya. Di mana pada belanja dengan mekanisme LS itu dokumen sumber yang tercantum itu berupa SP2D, ada nota debit bank, lalu ada bukti pengeluaran lainnya, dan lampiran yang mengikutinya atau tercantum itu berupa SPM, SPD, dan berita acara serah terima barang atau jasa. SPM itu sendiri adalah surat permintaan membayar, dan SPD itu adalah surat penyediaan dana. Lalu ada belanja dengan mekanisme UPGUTU, di mana dokumen sumbernya itu terdiri dari bukti pengesahan SPJ, dan lampirannya itu ada SPM, SPD, serta bukti transaksi lainnya. Selanjutnya itu untuk daerah, UPG Kredit. Transaksi selanjutnya itu ada belanja operasi dengan SP2D UPG-UTU dengan jurnal belanjanya di debit dan kas di bendahara pengeluaran atau bank di kredit. Terus yang ketiga ada belanja operasi dengan SP2D LS dengan jurnal pada debit belanja dan pada kredit ada RKPPKD. Dalam hal terjadi pengembalian kas dari SP2D UP atau TU dari SKPD ke bendahara umum daerah, maka jurnal yang dibuat adalah RKPPKD pada debit dan kas di bendahara pengeluaran pada kredit. Selanjutnya itu untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK SKP juga mengakui penambahan aset sesuai dengan jenis asetnya dengan jurnal belanja modal pada debit dan kas di bendahara pengeluaran atau bank pada kredit. Transaksi belanja modal dengan SP2DLS dengan jurnalnya itu belanja modal pada debit dan RKPPKD pada kredit. Dan transaksi ketujuh itu ada pengakuan aset tetap dari belanja modal SKPD, aset tetap pada debit, dan ekuitas dana investasi aset tetapnya pada kredit. Selanjutnya, dalam kasus LS gaji dan tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah neto, yaitu jumlah setelah dikurangi potongan, namun PPK SKPD tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK SKPD ini tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dalam subsistem akuntansi PPKD. Dengan jurnalnya dalam debit pada debit yaitu ada belanja gaji dan tunjangan, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional umum, dan pada kredit ada RKPPKD. Selanjutnya, dalam kasus UP barang dan jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto, yaitu jumlah setelah dikurangi potongan pajak. Namun PPK SKPD tetap mencatat
belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK SKPD mencatat potongan tersebut sebagai hutang dengan jurnal kas di bendahara pengeluaran pada debit dan hutang pajak pada kredit. Selanjutnya yaitu pelunasan pajak dengan jurnal hutang pajak pada debit dan kas di bendahara pengeluaran pada kredit. Jika ada koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja yang dicatat sebagai pengurangan belanja, PPK SKPD mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan jurnal sebagai berikut. Kas di bendahara pengeluaran atau bank pada debit, dan belanja pada kredit. Lalu selanjutnya, jika ada koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya, maka SKPD mencatat jurnal sebagai berikut. Kas di bendahara pengeluaran atau bank di debit, dan pendapatan lain-lain pada kredit. Selanjutnya ada akuntansi transaksi belanja pelaksana pengelola keuangan desa atau biasa disingkat PPKAD. Transaksi belanja di PPKD dicatat oleh petugas penatausahaan keuangan PPKD sebagaimana fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Yang kedua ada koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Sebagaimana yang ada pada PP nomor 24 tahun 2005. Yang ketiga ada akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Yang keempat, untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara akibat wajar, yaitu dicatat dengan 2 jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja, dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut. Yang kelima ada transaksi belanja di PPKD dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembayaran dengan SP2D, UP, _GU, _TU. Yang kedua ada pembayaran dengan SP2D LS. Next. Di sini terdapat dokumen sumber dari transaksi belanja. Nah, dari 4 transaksi belanja ini terdapat dokumen sumber yang sama. Lalu ada beberapa bagian dari lampiran dokumen sumbernya juga ada yang sama, seperti ada SPM, SPD, dan keputusan kepala daerah. Hanya belanja tidak terduga yang tidak terdapat berita acaranya. Next. Di sini ada 3 tambahan transaksi belanja. Ada belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah. Di sini terdapat kesamaan dokumen sumber, yaitu pada SP2D LS. Lalu ada kesamaan lampiran dokumen sumber pada SPM dan SPD. Next. Jurnal transaksi. Pada belanja bunga, jurnal transaksinya yaitu belanja di debit, belanja bunga pada kas di Kasda. Lalu belanja subsidi, jurnalnya belanja subsidi pada kas di Kasda. Belanja hibah, jurnalnya belanja hibah pada kas di Kasda. Belanja bantuan sosial, jurnalnya belanja bantuan sosial pada kas di Kasda. Belanja bagi hasil, jurnalnya belanja bagi hasil pada kas di Kasda. Lalu ada belanja bantuan keuangan, jurnalnya belanja bantuan keuangan di debit pada kredit kas di Kasda. Lalu belanja tidak terduga, jurnalnya belanja tidak terduga pada kas di Kasda. Next.
Lalu ada fungsi akuntansi PPKD, mencatat potongan gaji, tunjangan, LS. Jurnalnya yaitu kas di Kasda pada utang pajak PFK, utang taperum PFK, utang IWP PFK. Lalu ada koreksi penerimaan kembali belanja. Ada dua kondisi, yaitu pada periode pengeluaran belanja dan diterimanya pada periode berikutnya. Pada periode pengeluaran belanja, jurnalnya kas di Kasda pada belanja. Sedangkan diterima pada periode berikutnya, jurnalnya kas di Kasda pada pendapatan lain. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.